Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, senang berjumpa kembali pada acara Menyapa hari ini. Salam. Pada pertemuan kita kali ini, saya memberikan kesaksian khusus tentang pelayanan saya di Pos PI Gereja Kristen Kalam Kudus, Batang Toru. Bahwa satu jiwa sama berharga di mata Tuhan. Seperti saya pernah sharingkan bahwa Pos PI Batang Toru adalah bagian daripada pelayanan Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Pos PI Batang Toru dirintis oleh penginjil Grace Ong dengan Pos PI Padang Sidempuan. Sedangkan Pos PI Padang Sidempuan itu sudah berhenti oleh karena beberapa jemaatnya sudah pindah ke Sibolga dan ada juga ke tempat-tempat yang lain. Sejak saya melayani di Pematang Siantar pada awal 1984, langsung saya bersama dengan rekan melanjutkan pelayanan di Batang Toru. Sekali 2 minggu kami bergantian pergi ke sana. Rekan saya adalah Bapak Pendeta Mislum. Dan beberapa waktu oleh karena usia beliau sudah lanjut, maka beliau istirahat. Sehingga saya melanjutkan pelayanan di Batang Toru sekali 2 minggu. Saudara-saudara, saya melayani di Batang Toru kurang lebih 9 tahun. Dan nanti pada waktu kami pindah ke Jayapura, dilanjutkan oleh hamba Tuhan yang lain untuk Batang Toru. Beberapa hal yang penting yang saya saksikan tentang Batang Toru. Yang pertama, keluarga yang sangat suka menerima hamba Tuhan. Keluarga Pak Wahyu adalah inti dan merupakan jemaat utama di Batang Toru. Keluarga Pak Wahyu telah menjadi saudara dan keluarga kami. Setiap kali saya datang ke Batang Toru, coba dibayangkan perjalanan dari Pematang Siantar itu ke Sibolga memakan waktu 7-8 jam. Kemudian lanjut lagi dengan angkot ke Batang Toru 1 atau sampai 2 jam. Tentu ketika sampai sudah malam. Dan sudah capek, tetapi ada sukacita. Oleh karena sambutan keluarga betul-betul ada rasa kekeluargaan. Begitu saya tiba, sebelum makan saya mandi dulu. Dan sudah langsung disediakan dimasak air supaya saya bisa mandi dengan air hangat. Selesai mandi, kami makan. Sambil makan kami bercerita, bahkan lanjut nanti setelah makan, bercerita tentang pelayanan di Batang Toru. Itu sudah menjadi kebiasaan yang berkesan di hati saya. Keluarga ini sangat menghargai dan mengasihi hamba Tuhan. Di rumah tersebut, di keluarga Pak Wahyu, ada 1 kamar kosong di atas. Dan disitulah setiap hamba Tuhan yang datang melayani, istirahat di sana. Dan kami nginap di situ. Begitu juga setiap kali saya datang. Sangat menikmati tempat itu. Saya teringat ada sepasang suami istri di Alkitab. Istrinya disebutkan perempuan Sunem. Waktu itu mereka belum punya anak. Istrinya ini mengusulkan kepada suaminya supaya setiap kali datang abdi Allah, yaitu Nabi Elisa, dibuat sebuah kamar di atas rumah mereka. Sehingga setiap kali Nabi Elisa datang ke tempat itu, tidak sungkan-sungkan lagi
sudah tersedia satu kamar dengan segala sesuatu yang dibutuhkan di sana. Itulah yang saya alami, yang saya nikmati di keluarga Pak Wahyu. Begitu juga kalau saya pulang. Kadang-kadang ada titipan ibu oleh-oleh yang saya bawa untuk istri dan anak-anak. Oh, begitu sekali senang. Lalu sering malam saya pulang. Ketika sampai di Tarutung, kurang lebih 3 jam dari Batang Toru baru sampai di Tarutung. Cepat-cepat turun, pergi ke belakang ke kamar mandi, lalu cari dulu oleh-oleh. Ada oleh-oleh yang saya selalu beli itu, cari kacang. Ya, kacang itu adalah kacang sihobu. Enak banget itu. Dan itu merupakan kesukaan istri saya. Saya perhatikan kalau besok pagi tiba, saya sampai di rumah, rupanya itu yang duluan dicari harum juga. Enak banget. Inilah salah satu yang berkesan kepada saya. Keluarga yang sangat menyukai, sangat menghargai hamba Tuhan. Dan itu sudah tidak terlupakan di hati saya. Keluarga ini sangat menyambut hamba Tuhan. Ketika kami nanti tiba waktunya pindah dari Pematang Siantar ke Jayapura, kami pulang ke Nias, sempatkan ke Nias. Dan jemaat di Batang Toru kami juga sempatkan. Dan yang membuat kami juga terharu keluarga, mereka juga mengadakan perpisahan dengan kami. Waduh, luar biasa rasa kekeluargaan dengan jemaat itu. Demikian juga di Sibolga. Itulah kesan terhadap keluarga Pak Wahyu. Sangat indah. Hal yang kedua yang saya saksikan di sini adalah kedekatan jemaat dengan lingkungan Batang Toru. Mereka dekat sekali. Mereka diterima, mereka mengasihi semua orang. Mereka cukup dikenal dan cukup baik hubungan mereka satu dengan yang lain. Karena mereka adalah, boleh dikatakan, sudah cukup lama di situ dari orang tua, ya, dan sudah memasyarakat lah. Walaupun mereka pengusaha, mereka berkembang usaha di situ dan juga di Padang Sidempuan. Sampai-sampai sejak mereka ada pos PI di situ, pos PI Kalang Kudus, mereka diterima oleh jemaat HKBP Batang Toru. Sehingga gedung gereja HKBP Batang Toru, disitulah mereka beribadah sejak awal. Ibadah mereka adalah jam 5 sore. Nah, kedekatan mereka termasuk dalam hal beribadah. Kedua jemaat ini, kalau ada acara-acara, apalagi kalau ada acara-acara khusus gereja Pos PI Batang Toru, itu selalu disesuaikan dengan jemaat HKBP sehingga tidak saling mengganggu, ya, kegiatan dan pelayanan. Jadi luar biasa, mereka sangat bermasyarakat. Yang ketiga, ikatan kekeluargaan yang kuat. Batang Toru boleh dikatakan kota kecil. Dia adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Tapanuli Selatan, yang ibu kotanya adalah Padang Sidempuan. Tetapi ikatan kekeluargaan mereka begitu nyata, sangat nampak. Ada dua hal yang saya lihat. Yang pertama, jemaat Pos PI Batang Toru adalah karena keluarga dekat semua. Dari orang tua tadi, lalu Pak Wahyu ini adalah boleh dikatakan seperti yang tertua lah dari keluarga itu. Jadi jemaat ini adalah adik-adiknya, suami dari adik-adiknya perempuan, istri dari adiknya laki-laki, keponakan mereka, dan anak-anak. Itulah mereka.
Jadi kuat sekali. Sehingga mereka tetap bertahan untuk memelihara jemaat POSPI Batang Toru ini. Ikatan kekeluargaan. Yang kedua yang saya lihat soal bahasa. Jadi karena mereka adalah dari suku Tionghoa, jadi bahasa ibu mereka pertahankan. Itu sebabnya karena Kelam Kudus ini adalah berlatar belakang gereja Tionghoa, maka mereka bertahan walaupun tidak banyak jemaat. Tapi mereka memelihara itu karena mereka juga menggunakan bahasa ibu itu sehari-hari. Jadi ini dua hal penting yang membuat mereka tetap bertahan untuk jemaat Batang Toru. Anak-anak mereka pun setelah mereka besar, kuliah. Nah, pergi ke kota besar, ke Medan, ke Jakarta, atau di tempat yang lain. Dan kalau anak-anak mereka sudah berhasil di kota besar, kemungkinan juga, dan memang itu yang terjadi, langsung cari pekerjaan di kota besar. Sehingga anak-anak mereka juga nanti ada di kota besar. Jadi, anak-anak yang baru besar, selesai pendidikan, nggak kembali lagi ke Batang Toru. Paling-paling kalau pulang adalah libur. Jadi, itu sebabnya jemaat ini masih sedikit. Sehingga yang berjemaah adalah kebanyakan orang-orang tua dan anak-anak yang baru bertumbuh. Tapi setelah dewasa nanti udah pergi. Itulah ikatan kekeluargaan yang kuat. Dan yang keempat adalah peresmian gedung gereja. Sebagai jemaat walaupun kecil, tapi mereka tetap mempunyai kerinduan besar untuk memiliki gedung gereja sendiri. Akhirnya saya tidak tahu persis kapan waktunya, mereka memiliki sebidang tanah. Dan di atas tanah itulah mereka bangun gedung gereja. Peletakan batu pertama gedung gereja itu dihadiri dan dipimpin langsung oleh Pak Pendeta Bambang Wijanto, Ketua Sinode Kelam Kudus. Memberikan semangat kepada mereka. Pendeta Bambang memberikan semangat dorongan bahwa di atas gereja ini betul-betul nanti akan dibangun sebuah gereja yang cukup indah. Terbentuklah panitia. Dan panitia tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wahyu. Dia memang seorang pemborong. Ya. Sekolah-sekolah di sana dia juga banyak yang membangunnya. Nah, saudara-saudara, sampai pada akhirnya telah berdiri gereja itu. Dan diresmikan. Pada waktu peresmian gedung gereja tersebut, kami sudah ada di Medan, sudah pindah dari Jayapura di Medan. Kami diundang. Dan suatu kebahagiaan kepada kami, saya dan istri bisa menghadiri acara peresmian gedung gereja tersebut. Penginjil yang merintis POSPI Batang Toru juga hadir. Penginjil Grace Ong. Pernah kami ketemu beberapa waktu yang lalu. Tapi kami ketemu lagi di situ. Ada sukacita. Kami saling berbagi pelayanan. Ternyata gedung gereja yang dibangun itu sekarang adalah di tempat rumah keluarga Pak Wahyu. Yang dulu kalau saya datang, saya nginap di rumah itu. Sekarang sudah menjadi tempat gedung gereja Kristen Kelam Kudus Batang Toru. Gedung gereja itu masih bertetangga dekat dengan HKBP yang jaraknya kurang lebih 30 meter. Tapi itulah jemaat gereja Kristen Kelam Kudus Batang Toru. Inilah pekerjaan Allah yang besar. Kasih Allah bagi jemaat sekalipun hanya satu jiwa saja. Tuhan pelihara. Saya ingat firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 7 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Satu orang saja, berharga di mata Tuhan. Itulah jemaat Batang Toru. Walaupun jemaatnya belum banyak, tapi mereka tetap bersukacita.
Mereka semangat melayani, semangat mengasihi. Kesaksian hidup mereka juga, saya boleh mengatakan, luar biasa. Mereka telah menjadi saksi. Kehidupan rohani mereka menjadi berkat bagi jemaat, bagi tetangga, masyarakat di Batang Toru. Pada kesempatan ini, kami ucapkan selamat kepada jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Batang Toru yang dengan setia dan sungguh-sungguh telah mengasihi Tuhan dan jemaat. Lanjutkanlah kesetiaan saudara-saudara. Dan kiranya Allah Bapa kita di surga memberkati saudara-saudara dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam pekerjaan dan usaha, dalam berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, supaya saudara-saudara menjadi saksi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya bagi perluasan pekerjaannya di dunia ini. Kiranya suatu saat nanti jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Batang Toru menjadi dewasa dan mandiri seperti Gereja Kristen Kalam Kudus di tempat yang lain. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dialah Allah kita, Bapa kita yang kekal, pemelihara kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.